makhluk bersel satu, darinya lah membelah atau terbelah segala macam jenis sampai kita ini. Nah, itu bisa kita interpretasikan. Jadi kalau hawa diartikan udara, cocok juga tuh. Ya. Lalu gitu juga tentang donor ASI. Dalam ajaran Islam memang ditegaskan kalau seorang ibu menyusukan seorang anak yang belum umurnya 2 tahun, anak orang lain, itu anak orang lain tuh nggak boleh menikah dengan anak kandungnya, namanya saudara sesusu. Seandainya anak dia laki-laki yang disusukan perempuan atau sebaliknya. Itu ajaran agama secara tekstual dipahami dalam Islam tradisional maupun Islam modern. Nah bisa jadi kalau yang bikin RUU ini orang Islam, masuklah ini kan gitu. Nah sepanjang punya definisi yang bagus dan rasional menurut kita, kenapa enggak? Enggak usah ajaran Islam, ajaran dari gunung manapun, enggak apa-apa kita masuk. Ada barat itu juga enggak boleh juga. Nah tapi mengenai perkawinan saudara ini saya punya pikiran yang berbeda, Menga. Dalam tradisi agama-agama, terutama agama Samawi atau Abrahamic religion, Yahudi, Kristen, dan Islam, itu diceritakan begini. Adam menikah sama pasangannya, saya nggak tahu apakah pasangannya perempuan atau sebaliknya laki-laki, itu soal lain. Tapi melahirkan anak, katanya ya, dalam satu cerita, lahir anak itu kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Lahir kedua, kembar juga, laki-laki perempuan. Nah ternyata dinikahkan anak perkawinan yang pertama, kelahiran pertama dengan yang kedua disilang. Itu satu cerita dalam Islam yang terambil dari kisah Yahudi, terutama si Habil dan Kabil, Kain dan Habil dalam Bible. Kenapa si Habil dibunuh oleh kakaknya Kain atau Kabil? Karena si Kabil, kakaknya ini cemburu kepada Habil. Kenapa cemburu? Karena dia lahir dengan pasangan yang cantik, tapi adiknya lahir pasangannya jelek. Karena disilang, akhirnya sang kakak dapat pasangan yang jelek. Akhirnya cemburu dan berakhir ke pembunuhan. Ini cerita Yahudi. Tapi kalau cerita Kristiani berbeda. Nah, itu soal soal beribadah kepada Tuhan, persembahan. Satu mempersembahkan hewan yang cantik-cantik, satu sayur mayur, sehingga Tuhan menerima korban si adik yang tajir, ya kira-kira begitu. Si kakak agak pelit, karena Tuhan berpihak pada adiknya. Si kakak cemburu, dibunuh. Ini versi Bible, kitab Kejadian pasal 4 dan seterusnya. Tapi dalam tradisi Yahudi yang tadi. Nah kalau kita mengikut kisah itu pasangan saudara boleh menikah, mungkin karena generasi pertama ya, kalau enggak mungkin kita enggak ada. Apakah mereka sakit? Enggak tahu juga lah, ya. Mungkin juga sakit, satu-satu yang hidup kita ini adalah sisa-sisa dari yang hidup itu. Barangkali sekedar demikian dulu, terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi masih ada tanggapan dari Bang Juendri? Iya Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata moderator, kalau masih ada kebingungan silakan gitu kan. Aku memang termasuk orang yang bingung datang kemari. Banyak kali cewek di situ kan. Sini sedikit. Jadi melebihi 30% kuota. Sebenarnya aku tidak ingin menanggapi ya, tapi mau bertanya juga bingung juga ini. Karena yang narasumber pertama aku tadi telat, jadi nggak dengar persoalan anggaran, persoalan hukum itu kan begitu. Artinya kalau bicara soal rancangan undang-undang mana tahan ini, kan tadi sempat kami diskusi dengan Lusti juga, ada kaitannya dengan rancangan undang-undang PKS, penghapusan kekerasan seksual, kemudian RUU KUHP. Nah kira-kira begitu. Tapi aku ingat kalau yang kutanya nanti soal isinya apa, terus di mana, ini mungkin 7 hari 7 malam kita harus di literasi kopi ini, dan siap sedialah minum kopi sampai pagi kan gitu. Tapi yang jelas yang pengen kutanyakan, termasuk karena ada Kak Ruri di sini, adalah sebenarnya berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membuat kehebohan ini. Itu yang pertama. Artinya ketika bicara soal PKS itu berapa anggarannya, KUHP berapa anggarannya, kemudian yang sekarang itu berapa anggaran yang dikeluarkan untuk RUU mana tahan tadi. Karena kita nggak tahan dengarnya kan gitu.
Makanya ketahanan keluarga sebenarnya ini membuat para jomblo jadi takut berkeluarga. Begitu dapat RUU keluarga menatahan tadi, aku tahankanlah itu kalau kau berkeluarga. Habis kau, kata itu kan. Belum lagi persoalan domestik di rumah tangga, kalau suaminya nggak keluar rumah cari uang, cari nafkah, udah di sini sih orang begitu. Nah, aku pun jadi bingung nih ya, apa yang mau tanya tadi. Itu yang pertama, soal anggaran itu, Kak Rudi. Kenapa? Karena ini kayaknya macam buang-buang anggaran, dan termasuk kalau aku sih menganggap ini adalah sebuah cara buang badan negara terhadap persoalan yang ada di negeri ini. Masalah kita itu kan kemiskinan, pendidikan yang tidak sampai sekarang belum gratis-gratis juga, tapi katanya kemarin mau gratis juga. Kemudian persoalan trafficking dan persoalan berbagai persoalan lainnya. Tetapi ketika membicarakan ini sampai yang kemarin itu persoalan PKS, kemudian mohon maaf ya, bukan partai ya, saya tak mau menyebut partai, ini PKS yaitu penghapusan kekerasan seksual, kemudian yang teranyar ini adalah RUU Menatahan tadi. Ini kan ujung-ujungnya tergiring dia kepada persoalan seks. Ini sangat, ini naif kali kita bicara soal RUU ini, akhirnya ujung-ujungnya kok seks saja yang dibicarakan itu. Itu kok otak orang Indonesia kok seks semua ya gitu, jadinya kan susah gitu. Padahal yang mau dibicarakan itu soal keadilan. Saya setuju undang-undang itu dibutuhkan sepanjang memang rakyat juga diundang. Ingat, kata undang-undang itu kan undang. Artinya diundanglah kita untuk ngomong itu kan gitu. Ini enggak, udah duanya undang-undang, berarti main-main kan. Sama dengan mobil-mobilan jadi main-main. Jadi kalau udah dua dia undang, betul, kau undang aku, tapi kalau kau undang-undang berarti enggak betul, main-main aja kerjanya. Makanya yang anehnya ketika para penggagas terus merumuskan naskah akademik ini, seolah-olah undang-undang ini hanya main-mainan saja gitu. Menghabiskan anggaran, menghabiskan energi hanya untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Aku malah menduga ini ada kaitan dengan persoalan-persoalan radikalis. Karena maka ditekankan kepada keluarga untuk menjaga keluarganya masing-masing supaya tahan menghadapi segala cobaan yang ada di negeri ini. Ini kan betul, memang betul, tujuannya bagus supaya setiap keluarga itu tahan menerima cobaan, tahan hidup di Indonesia yang seperti ini. Maka dibutuhkanlah undang-undang ketahanan keluarga supaya kita betul-betul tahan menghadapi segala cobaan. Masalah corona aja udah masuk, agama masuk, segala macam. Memang betul, saya setuju kalau Pak Iwan tidak setuju, happy-happy saja, memang sealiran kami, happy-happy saja, ada undang-undang atau tidak ada undang-undang, happy-happy aja, yang penting kita nggak maling ya Pak ya. Nah, tapi itu tadi, ketika kita bicara soal Siska tadi udah mengupas soal persoalan gender juga ada di situ. Nah, artinya kan larinya ke perempuan juga. Sebagai pecinta perempuan, saya jadi sedih gitu. Kenapa kok masalahnya perempuan? Seolah-olah perempuan ini jadi biang masalah di Indonesia. Dan katanya pula yang merancang di sana adalah perempuan-perempuan yang nggak tahu kita kan kelompok dari mana. Nah, ini yang harus diluruskan. Artinya kalau kita mau bicara ketahanan keluarga, sebenarnya kunci pokoknya adalah negara mampu nggak ngurus rakyatnya. Kalau nggak mampu, ya disitulah nggak ada ketahanan keluarga. Saya teringat nanti ujung-ujungnya dramanya Lysistrata yang dikarang oleh Aristophanes, akhirnya mogok seks, ujung-ujungnya nanti ke sana lagi. Sekarang ini yang kita sedihkan, perempuan dipakai sebagai tameng, baik dalam hal apa saja. Dalam hal politik dijadikan tameng. Sebenarnya ini suatu diskriminasi terhadap perempuan yang nyata, baik di segi pendidikan, di politik, segala macam. Makanya sebenarnya kalau memang perempuan yang di sini nggak mau ngomong, masalah nggak selesai. Nah, itu masa udah, iya tahu aku Ito Marina udah ngomong, tapi pakai suling lah. Oh, itu masih perempuan kan? Nah, sebenarnya di dalam diri perempuan ada diri laki-laki, ya kan, yin yang kan. Nah, kebingungan inilah yang membuat aku akhirnya banyak kan pertanyaan-pertanyaan seputar persoalan
payah kali pun RU mana tahan tadi. Nah, aku pingin ya sabarlah sayang. Ya itulah, Pak, aku juga laki-laki yang takut istri, Pak. Pertama ya tadi persoalannya ke Kak Ruri, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk kehebohan ini, kemudian kepada Siska, apakah persoalan ini ujung-ujungnya adalah mendiskriminasikan persoalan seksualitas yang ditujukan kepada perempuan. Ini kan sebuah diskriminasi yang jelas. Artinya kan perempuan harus di rumah mengurus, dan itu kan abstrak dia bahasanya. Ngurus rumah itu seperti apa sih? Ngurus suami yang baik itu seperti apa sih? Toh banyak juga yang diurus baik-baik, cari juga dia yang baik-baik di luar kan begitu. Kemudian kalau sama Pak Iwan aku mohon izin Pak, nggak ada pertanyaan karena sampai hari ini hari yang kedua kali aku mendengar persoalan Adam itu sebenarnya perempuan. Makanya aku kadang-kadang memanjangkan rambut itu mungkin bagian dari itu Pak. Tapi itu saja sih sebenarnya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertanyaan ini tidak membingungkan. Terima kasih. Dari teman-teman peserta masih ada lagi pertanyaan? Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Masih malu-malu? Oke, Kak. Ya, izin Kak ya, sebelum Kakak bicara. Teman-teman, diskusi ini dilaksanakan bukan hanya untuk listening session ya. Ini bukan hanya sesi mendengar. Ini adalah diskusi reflektif. Artinya teman-teman ketika punya keresahan, ketika teman-teman baca rancangan tersebut ada hal yang membingungkan, silakan ditanyakan atau dikritik gitu. Ini kan kritik otokritik nih. Di sini kita kan adalah ruang yang sebenarnya tidak ada ukuran salah dan benarnya, tapi yang sama-sama tujuannya adalah bagaimana kita memaknai bahwa apakah penting rancangan undang-undang ketahanan